Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Epidemiologi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan analisis epidemiologi terkait isu terkini. Sebelum melanjutkan videonya, mari berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hafisa Ermianti, Lutfi Azizah, dan Septia Widiana Sonda. Isu terkini yang akan dibahas pada video ini adalah mengenai HIV. Human Immunodeficiency Virus atau HIV merupakan virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih manusia sehingga menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi dan penyakit. Pada tahap infeksi akhir, HIV dapat menimbulkan gejala dari penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS akibat menurunnya kekebalan tubuh dan ketidakmampuan tubuh dalam melawan infeksi HIV. Orang-orang dengan kekebalan tubuh yang rendah akan dengan mudah terserang berbagai penyakit infeksi oportunistik yang sering berakibat fatal bahkan dapat berujung pada kematian. Adapun yang dimaksud dengan penyakit oportunistik adalah infeksi atau penyakit yang sering menyerang orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti pneumonia, tuberkulosis, atau kanker tertentu. Di Indonesia, kasus HIV pertama kali dilaporkan di Bali pada tahun 1987, di mana HIV/AIDS telah menyebar di 458 dari 514 kabupaten kota di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah kasus HIV di Indonesia cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya dan mengalami puncaknya pada tahun 2019, di mana terdapat 50.282 jiwa dengan incidence rate 8 orang per 100.000 penduduk. Adapun pemicu dari naiknya kasus HIV di Indonesia dapat disebabkan oleh migrasi internal yang signifikan dari populasi kunci, seperti kalangan pekerja seks, kaum LGBT, pengguna narkoba, serta pengguna jarum suntik atau penasun. Gejala HIV/AIDS bervariasi dari satu orang ke orang lain. Tidak semua orang mengalami gejala pada tahap awal. Gejala awal yang umumnya muncul beberapa minggu setelah terinfeksi HIV yaitu demam yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, ruam pada kulit, sakit kepala atau migrain yang tidak biasa, penurunan berat badan yang signifikan tanpa alasan yang jelas, pembengkakan kelenjar getah bening, pembengkakan di leher, ketiak, atau pangkal paha, serta sakit tenggorokan yang tidak kunjung sembuh. Gejala awal ini biasanya berlangsung selama beberapa minggu atau bulan dan kemudian mereda. Adapun faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terinfeksi HIV seperti hubungan seksual yang tidak aman, yakni berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom dengan pasangan yang memiliki HIV atau status HIV yang tidak diketahui dapat meningkatkan risiko seseorang tertular HIV. Kemudian penggunaan jarum suntik bergantian, transfusi darah yang tidak aman, kemudian ibu ke anak di mana seorang ibu yang terinfeksi HIV dapat menularkan virus kepada bayinya selama kehamilan, persalinan atau menyusui, kemudian risiko pada pekerja seks, penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan narkoba suntik dan berbagi jarum dengan pengguna narkoba lainnya, kemudian infeksi menular seksual seperti chlamydia, gonore, dan sifilis, kemudian homoseksualitas atau biseksualitas, serta tinggal di daerah dengan tingkat penularan yang tinggi. Penata laksanaan pada penderita HIV/AIDS dianjurkan untuk istirahat sesuai derajat sakitnya, di mana penderita mendapat dukungan nutrisi yang memadai berbasis makronutrien, kemudian konseling termasuk pendekatan psikologis dan psikososial dan membiasakan gaya hidup sehat. Terapi antiretroviral merupakan metode untuk mencegah perburukan sistem imun tubuh. Selain itu, diberikan pula terapi infeksi sekunder sesuai gejala dan diagnosis penyerta yang ditemukan. Prinsip pemberian ARV adalah menggunakan kombinasi 3 jenis obat yang harus terserap dan berada dalam dosis terapeutik dalam darah. HIV menjadi masalah kesehatan yang penting yang memiliki dampak bagi kehidupan terutama penderita itu sendiri. Adapun dampak dari penyakit ini yaitu HIV memberikan dampak krisis secara bersamaan seperti krisis kesehatan, krisis pembangunan negara, krisis ekonomi, dan krisis kemanusiaan. Kemudian HIV juga memunculkan stigma negatif masyarakat terhadap penderita HIV. Kemudian HIV/AIDS tidak hanya menurunkan kualitas fisik tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental penderitanya, menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan menjalani perawatan di rumah sakit sehingga penderita mengalami kehilangan kontak sosial, serta pada kondisi paling parah, HIV dapat menyebabkan kematian pada semua kalangan usia.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit HIV diantaranya melakukan penyuluhan kesehatan tentang HIV/AIDS kepada masyarakat, pemberian edukasi mengenai perilaku seks dan segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin dan organ reproduksi, tidak melakukan perilaku seksual yang berisiko, tidak berganti-ganti pasangan ataupun orientasi seksual, menghindari lingkungan yang berisiko pada penyakit HIV/AIDS, tidak mengkonsumsi nafza dalam jenis apapun terutama suntik, serta tidak melakukan pekerjaan berisiko seperti PSK. Adapun bentuk penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu promosi kesehatan, pencegahan penularan, pemeriksaan diagnosis, pengobatan, perawatan dan dukungan, rehabilitasi, serta konseling. Hingga saat ini, masih belum ditemukan obat untuk menyembuhkan maupun vaksin untuk mencegah penyakit HIV/AIDS. Namun telah kita ketahui bahwa infeksi HIV paling sering terjadi melalui hubungan seksual. Oleh karena itu, setiap orang perlu memiliki perilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab. Salah satunya melalui program promotif dan preventif yang digalakkan oleh pemerintah dengan konsep ABCDE, yaitu A. Abstinence, absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. B. Be faithful, bersikap setia kepada satu pasangan seks atau tidak berganti-ganti pasangan. C. Kondom, cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. D. Drug no, dilarang menggunakan narkoba. E. Education, pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, serta pengobatannya. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga melalui video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua tentang HIV.